Halo sahabat inspirasi, pernahkah kalian mengalami kejadian kecil yang ternyata mengubah hidup selamanya? Kadang, sebuah keputusan sederhana dapat membawa kita ke petualangan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Inilah kisah tentang Raka, seorang pemuda desa yang kehidupannya berubah drastis setelah menemukan sesuatu yang luar biasa di tepian sungai. Sebuah rahasia yang tersembunyi di balik air yang tenang, dan sebuah takdir yang harus ia jalani. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Narasi Inspiratif Official agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sekarang siapkan dirimu, karena perjalanan ini akan membawamu ke sebuah petualangan yang tak terlupakan. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di atas Sungai Asmara. Udara dingin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara gemericik air yang mengalir pelan di antara bebatuan. Di tepi sungai, seorang pemuda berdiri dengan mata menatap arus yang tenang. Raka, anak sulung dari keluarga nelayan sederhana, telah terbiasa dengan pemandangan ini. Sejak kecil, sungai ini adalah bagian dari hidupnya. Airnya menghidupi desa, memberi ikan untuk dikonsumsi dan dijual di pasar. Bagi Raka, Sungai Asmara bukan hanya sumber penghidupan, tapi juga tempat di mana ia merasa bebas, tempat ia bisa melarikan diri dari tekanan hidup yang semakin hari semakin berat. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan Raka sebagai tulang punggung keluarga. Ibunya yang sakit-sakitan tidak bisa bekerja, dan adik-adiknya masih terlalu kecil untuk membantu mencari nafkah. Setiap pagi, Raka turun ke sungai, menyiapkan jala, dan mendayung perahunya ke tengah arus. Berharap hari itu ia bisa membawa pulang cukup ikan untuk mereka bertahan hidup. Namun belakangan ini, jumlah ikan semakin berkurang. Entah karena perubahan alam, atau karena para pemburu yang semakin sering datang ke sungai, menangkap ikan dengan cara yang tidak seharusnya. Mereka memasang perangkap dan jaring besar, tidak peduli jika yang terjebak bukan hanya ikan, tapi juga makhluk lain yang hidup di sungai ini. Raka menghela napas panjang, melemparkan jalannya ke air. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia hanya berharap bisa bertahan. Namun, di sudut hatinya, ada perasaan lain yang tak bisa ia jelaskan. Seolah sesuatu sedang menunggu untuk ditemukan. Seolah sungai ini menyimpan rahasia yang belum terungkap. Dan tanpa ia sadari, hari ini akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah beberapa jam mengayuh perahu dan menjaring ikan, matahari mulai meninggi. Raka memutuskan untuk kembali ke tepi sungai, mencari tempat untuk beristirahat sebentar sebelum pulang ke rumah. Ia menambatkan perahunya di dekat hutan bakau, berjalan ke tepi sungai yang dangkal. Namun, saat ia duduk di atas sebuah batu besar, terdengar suara aneh dari arah semak-semak. Sebuah suara lirih, hampir seperti rintihan. Raka menajamkan telinganya. Suara itu bukan suara burung atau hewan biasa. Ada sesuatu di balik semak-semak itu. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat, menyibakkan dedaunan yang lebat. Saat itulah ia melihatnya. Seekor anak buaya berwarna putih. Tubuhnya kecil, tidak seperti buaya dewasa yang sering ia lihat di sungai. Tapi yang membuatnya terkejut bukan hanya warnanya, melainkan kondisi hewan itu. Buaya kecil itu terjebak dalam sebuah jaring kasar. Tubuhnya terluka, dan matanya yang besar memandang Raka dengan ekspresi ketakutan. Dan anehnya, dalam tatapan itu, ada sesuatu yang membuat Raka tidak bisa berpaling. Ada permohonan, ada sesuatu yang lebih dari sekadar naluri hewan liar. Tanpa berpikir panjang, Raka meraih pisaunya dan mulai memotong jaring itu, tanpa menyadari bahwa keputusannya ini akan membawa dirinya ke dalam bahaya yang lebih besar. Jaring itu kusut dan kencang, membuatnya sulit dipotong dengan cepat. Setiap kali pisaunya mengiris serat kasar itu, buaya kecil itu merintih pelan, seolah tahu bahwa seseorang sedang mencoba menolongnya. Raka menghela napas,
berusaha lebih hati-hati agar tidak melukai makhluk itu lebih parah. Setelah beberapa menit berjuang, akhirnya jaring itu mulai longgar. Raka menarik sisa-sisa serat yang masih melilit tubuh buaya kecil itu, kemudian mundur perlahan. Ia tahu bahwa buaya adalah predator, dan jika hewan ini merasa terancam, ia bisa saja menyerangnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih kabur atau mengancam, buaya putih itu tetap diam. Mata hitamnya menatap Raka, seolah mencoba memahami siapa dirinya. "Kau bisa pergi sekarang," kata Raka pelan, meski ia tahu buaya itu tidak akan mengerti. Namun buaya itu tetap tidak bergerak. Raka mengamati luka di tubuhnya. Beberapa bagian sisiknya terkelupas, ada bekas luka goresan di kaki belakangnya. Hewan itu terlalu lemah untuk kembali ke sungai dengan sendirinya. Meskipun ia tahu ini bukan keputusan yang bijak, Raka akhirnya memungut buaya kecil itu dengan hati-hati, lalu membawanya ke perahunya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin ada buaya putih di sungai ini? Dari mana asalnya? Dan lebih penting lagi, siapa yang memasang jaring di tempat yang seharusnya tidak boleh ada perangkap? Sesampainya di rumah, Raka segera menyiapkan air bersih di sebuah wadah kayu besar, tempat di mana ia biasa menyimpan ikan hasil tangkapannya sebelum dibawa ke pasar. Ia meletakkan buaya kecil itu di dalamnya dengan hati-hati. Malam itu, Raka duduk di samping wadah, menatap makhluk kecil yang kini berada dalam perawatannya. Ada perasaan aneh yang muncul dalam hatinya. Ia telah bertemu dengan banyak binatang liar sebelumnya, tapi tidak ada yang seperti ini. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk memberinya nama. Ari, gumamnya. Buaya kecil itu menatapnya sebentar, sebelum akhirnya menutup matanya dan tertidur. Raka tidak menyadari bahwa di luar sana, di kegelapan malam, seseorang mengamati rumahnya dari kejauhan. Seseorang yang tahu tentang keberadaan buaya putih itu. Dan seseorang yang tidak akan membiarkannya tetap berada di tangan Raka. Malam semakin larut, tetapi Raka belum bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, menatap Ari yang kini terlelap dalam wadah air di sampingnya. Buaya kecil itu tampak lebih tenang dibanding sebelumnya, tetapi luka-lukanya masih jelas terlihat. Raka menghela napas panjang. Ia tahu betul bahwa keputusannya untuk membawa Ari ke rumah bukanlah hal yang bijak. Jika orang-orang desa mengetahuinya, mereka mungkin akan menganggapnya gila. Lebih buruk lagi, jika para pemburu menemukan Ari, maka nyawa buaya kecil itu bisa terancam. Lalu siapa yang memasang perangkap itu? Pertanyaan itu terus mengganggunya. Ia sudah lama tinggal di desa ini dan tahu bahwa penduduk setempat tidak akan sembarangan menangkap buaya. Apalagi, buaya putih adalah sesuatu yang sangat langka. Bisa jadi, ini bukanlah jebakan biasa, melainkan sesuatu yang lebih dari itu. Saat pikirannya terus berputar, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumahnya. Langkah kaki, Raka menegang. Ia bangkit perlahan dan mengintip dari celah dinding bambu rumahnya. Di bawah cahaya remang bulan, ia melihat beberapa bayangan bergerak di sekitar rumahnya. Orang-orang itu tidak berasal dari desa ini. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Mereka pasti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Tidak ingin mengambil risiko, Raka segera meraih Ari dan membungkusnya dengan kain agar tidak terlihat. Dengan hati-hati, ia membuka pintu belakang rumahnya dan menyelinap keluar menuju hutan kecil di belakang rumah. Ia baru berjalan beberapa langkah ketika suara pintu depan rumahnya didorong dengan kasar. Raka tidak menoleh lagi. Dengan cepat, ia berlari ke arah sungai, berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman sebelum orang-orang itu menyadari bahwa ia telah pergi. Namun, saat ia mencapai tepi sungai, ia mendengar suara berat dari belakangnya. "Kau menyembunyikannya, bukan?" Raka membeku. Ia mengenali suara itu. Bara, pemimpin para pemburu yang sering datang ke desa.
Dikenal karena kebiasaannya menangkap hewan-hewan liar untuk dijual ke pasar gelap. Dengan perlahan Raka menoleh. Bara berdiri di sana, menatapnya dengan sorot mata penuh kecurigaan. Di belakangnya, beberapa pria berbadan besar menggenggam senjata tajam. "Kau tahu betapa berharganya buaya itu," lanjut Bara. Suaranya terdengar tajam. "Serahkan dia sekarang, dan mungkin aku bisa membiarkanmu pergi." Raka menggenggam erat bundelan kain di tangannya. Ia bisa merasakan Ari bergerak gelisah di dalamnya, seolah bisa merasakan bahaya yang semakin mendekat. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa menyerahkan Ari. Dan itu berarti hanya ada satu pilihan, lari. Tanpa berpikir lagi, Raka berbalik dan melompat ke dalam perahunya, mendayung secepat mungkin ke tengah sungai. Bara dan anak buahnya berteriak di belakangnya, tetapi arus sungai cukup deras untuk membawanya menjauh sebelum mereka sempat mengejarnya. Namun ini belum selesai. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dan kini Raka tahu bahwa ia bukan hanya harus melindungi Ari dari bahaya alam, tetapi juga dari manusia yang menginginkan makhluk itu untuk alasan yang lebih buruk. Air sungai berkilauan di bawah sinar bulan, menciptakan bayangan bergerak yang berbaur dengan gemerisik dedaunan di sepanjang tepian. Raka terus mendayung, memacu perahunya semakin jauh dari desa. Napasnya terengah-engah, tetapi ia tidak punya waktu untuk berhenti. Sesampainya di tikungan sungai yang lebih sepi, ia akhirnya menghentikan perahunya di antara pohon-pohon bakau yang lebat. Di sini, ia bisa bersembunyi sementara. Ia membuka kain yang membungkus Ari. Buaya kecil itu tampak ketakutan, tubuhnya gemetar. Raka menyentuh kepala Ari dengan lembut, mencoba menenangkan makhluk itu. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya, meski ia sendiri tidak yakin. Malam itu, Raka dan Ari tetap bersembunyi di perahu. Ia tidak berani kembali ke rumah. Tidak dengan Bara yang mengintai. Di kejauhan, ia bisa melihat cahaya obor dari beberapa perahu kecil yang bergerak menyusuri sungai. Mereka masih mencarinya. Raka tahu ia tidak bisa berdiam diri. Ia harus mencari seseorang yang bisa membantunya. Seseorang yang mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Ari. Dan hanya ada satu orang yang mungkin tahu jawabannya. Mbah Surya. Seorang dukun tua yang tinggal jauh di dalam hutan, dikenal sebagai penjaga ilmu-ilmu lama tentang alam dan makhluk-makhluk sungai. Tanpa membuang waktu, Raka mulai mengayuh perahunya lagi. Kali ini menuju hutan lebat di sisi lain sungai, tempat Mbah Surya tinggal. Matahari mulai terbit saat ia akhirnya tiba di tepian hutan yang dipenuhi pepohonan tinggi. Udara pagi terasa dingin dan lembab. Ia menggendong Ari dengan hati-hati dan mulai berjalan menyusuri jalan setapak kecil menuju rumah Mbah Surya. Setiap langkah terasa berat. Rasa lelah menyelimuti tubuhnya. Tetapi ia tahu ia tidak bisa berhenti sekarang. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia akhirnya sampai di depan sebuah gubuk tua yang hampir tertutup oleh akar-akar pohon besar. Pintu kayu gubuk itu terbuka perlahan sebelum Raka sempat mengetuk. Mbah Surya berdiri di sana, sorot matanya tajam meskipun tubuhnya sudah renta. Ia tidak tampak terkejut melihat Raka, seolah sudah tahu bahwa pemuda itu akan datang. "Kau membawa sesuatu yang istimewa, Nak," kata Mbah Surya pelan, suaranya penuh makna. Raka menelan ludah. "Buaya ini? Dia bukan makhluk biasa, Mbah," ucapnya, suaranya sedikit gemetar. Mbah Surya tersenyum samar. "Aku tahu." Ia berbalik dan melangkah ke dalam gubuk. "Masuklah, aku akan memberitahumu siapa dia sebenarnya." Raka berdiri diam sejenak, mencoba memahami situasi ini. Tetapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Dengan Ari masih di dalam pelukannya, ia melangkah masuk ke dalam gubuk tanpa menyadari
bahwa yang akan ia dengar akan mengubah pandangannya tentang dunia selamanya. Udara di dalam gubuk Mbah Surya terasa lembab dan berbau kayu tua, bercampur dengan aroma rempah-rempah yang menyengat. Rak-rak penuh botol kaca, akar-akaran, dan benda-benda aneh memenuhi hampir setiap sudut ruangan. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk lewat celah-celah dinding, menerangi siluet Ari yang kini berbaring tenang di atas tikar daun pisang. Mbah Surya duduk bersila di hadapan Raka, wajahnya serius. Tangannya perlahan mengelus kepala Ari, lalu menutup mata sejenak seolah sedang menyelami sesuatu yang tak kasat mata. "Apa yang kamu lihat, Mbah?" tanya Raka tak sabar, hatinya dipenuhi kecemasan dan penasaran. "Dia bukan sembarang buaya," gumam Mbah Surya membuka matanya. "Makhluk ini adalah penjelmaan dari roh penjaga sungai. Dulu, nenek moyang kita percaya bahwa setiap sungai dijaga oleh makhluk suci. Buaya putih seperti ini hanya muncul ketika keseimbangan alam terganggu." Raka mengerutkan dahi. "Maksudnya, terjadi sesuatu di sungai kita, Mbah?" Mbah Surya mengangguk perlahan. "Ya, ada yang merusak kesucian sungai. Mungkin limbah, mungkin perburuan, mungkin juga keserakahan manusia. Makhluk ini muncul bukan tanpa alasan. Ia adalah peringatan." Raka menunduk, mulai mengerti. Desa mereka memang akhir-akhir ini mulai berubah. Banyak orang luar datang, membuka lahan sembarangan, membuang sampah ke sungai, bahkan menjadikan kawasan hutan sebagai ladang keuntungan pribadi. "Ari, dia memberi peringatan itu?" tanya Raka pelan. "Lebih dari itu," sahut Mbah Surya. "Ia membawa pesan, tapi pesan itu tidak bisa disampaikan secara langsung. Hanya orang yang terhubung dengan alam, orang yang hatinya murni, yang bisa merasakannya." Raka menatap Ari. Ia ingat bagaimana ia merasa tergerak saat pertama kali melihat buaya kecil itu dalam perangkap. Mungkin itu bukan sekadar rasa iba. Mungkin memang ada ikatan yang lebih dalam. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanya Raka. "Mantap." Mbah Surya menatapnya dalam-dalam, lalu berdiri perlahan dan mengambil selembar kain tenun tua dari dinding. Di kain itu terdapat lukisan kuno bergambar seekor buaya putih dikelilingi gelombang air dan api. Di bawahnya terukir tulisan aksara Jawa kuno yang nyaris tak terbaca. "Lindungi dia," ucap Mbah Surya menyerahkan kain itu. "Dan bawa dia ke mata air tiga cahaya." Mata air tiga cahaya? Tempat itu adalah pusat energi sungai, tempat lahirnya kehidupan di sepanjang aliran air ini. Tapi hati-hati, tempat itu kini dijaga bukan oleh roh, tapi oleh manusia-manusia yang tidak ingin kebenaran muncul ke permukaan. Raka menggenggam kain itu erat. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, justru baru dimulai. Mbah Surya mendekat, lalu berbisik, "Kau telah dipilih, Raka. Ini bukan sekadar tentang buaya ini. Ini tentang menyelamatkan semua yang kau cintai." Dan di luar gubuk, dari balik pepohonan, sepasang mata mengintai dalam diam. Hari telah beranjak siang ketika Raka berpamitan kepada Mbah Surya. Ia membawa Ari yang kini tampak lebih kuat dan tenang, serta kain berisi petunjuk menuju mata air tiga cahaya. Di punggungnya ia menyandang bekal seadanya, dan di dadanya tersimpan tekad yang tidak bisa ditawar. Perjalanan itu tidak akan mudah. Tempat yang disebut oleh Mbah Surya terletak jauh di hulu sungai, di antara bukit dan hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Bahkan penduduk desa pun hanya mengenalnya sebagai legenda. Tapi Raka tidak punya pilihan. Ia harus pergi. Dan ia harus segera, sebelum Bara dan orang-orangnya menemukan mereka lagi. Baru beberapa kilometer ia berjalan menyusuri tepi hutan. Raka mulai merasakan firasat aneh. Langkah kakinya menjadi lebih waspada, matanya menyisir setiap gerakan di antara semak. Raka mempercepat langkahnya, namun suara itu makin jelas. Daun yang terinjak,
ranting patah. Seseorang atau beberapa orang membuntutinya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. Berhenti di situ Raka. Ia langsung menoleh. Bara berdiri tak jauh di belakangnya, bersama dua pria berbadan besar. Mereka tampak lebih marah daripada sebelumnya. Kukira kau akan kembali ke desa, tapi ternyata kau malah menyelinap lebih dalam, ucap Bara menyeringai. Apa yang kau cari? Tempat persembunyian atau sesuatu yang lebih berharga? Raka mundur selangkah. Ari bukan milik siapapun. Dia makhluk suci. Kalau kau punya hati, kau akan tahu itu. Bara tertawa pendek. Makhluk suci? Kau pikir aku peduli? Buaya itu bisa memberiku uang yang cukup untuk membeli satu desa, dan sekarang kau akan menyerahkannya atau... Sebelum Bara sempat menyelesaikan kalimatnya, Raka melempar segenggam tanah ke arah mereka dan berlari masuk ke hutan, membawa Ari erat di pelukannya. Kejar dia, teriak Bara. Hutan menjadi arena kejar-kejaran. Raka berlari menembus semak dan akar-akar, sementara Ari menggeliat panik dalam dekapannya. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup tak karuan. Tapi ia tidak boleh berhenti. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu. Sinar matahari yang menembus celah-celah pohon besar menyinari sebuah celah batu yang membentuk jalan sempit ke dalam lereng bukit. Tanpa pikir panjang, Raka menyelinap masuk. Lorong itu gelap, sempit, dan dingin. Tapi di dalamnya, suara pengejarnya mulai meredup. Langkah mereka tampak ragu untuk masuk. Raka, dengarkan aku. Kau tak bisa sembunyi selamanya. Teriak Bara dari luar. Tapi Raka hanya diam, memeluk Ari, berusaha menahan napas. Dan di saat itu, terdengar suara dari balik lorong. Lembut, seperti desir angin yang menyanyikan mantra. Raka menoleh ke arah suara itu. Sesuatu sedang menunggu mereka di dalam lorong. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raka menempelkan punggungnya ke dinding batu yang dingin, mencoba mengatur napasnya. Lorong tempat ia bersembunyi begitu gelap, tetapi jauh di dalam sana, samar-samar ia bisa melihat cahaya biru kehijauan berpendar. Suara Bara dan anak buahnya masih terdengar dari luar, namun mereka tampaknya ragu untuk masuk lebih dalam. Raka menggenggam Ari erat di dadanya. Buaya putih kecil itu tampak gelisah, tetapi tidak lagi memberontak. Seolah-olah ia merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di ujung lorong. Dengan hati-hati, Raka mulai melangkah ke depan, mengikuti cahaya samar itu. Setiap langkah yang ia ambil terdengar menggema di lorong batu. Udara di dalam semakin dingin, dan ada aroma aneh, campuran tanah basah, air, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Setelah berjalan beberapa meter, lorong itu mulai melebar, membuka jalan menuju sebuah ruangan alami yang luas. Di tengahnya, sebuah kolam air berpendar biru kehijauan berkilauan seperti permata. Cahaya yang keluar dari airnya menari di langit-langit gua, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Raka menelan ludah. Ia tahu tempat ini bukan tempat biasa. Saat ia melangkah lebih dekat, tiba-tiba sebuah suara berbisik di kepalanya. Kau akhirnya tiba. Raka tersentak dan menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Tempat ini sudah lama menantimu. Suara itu terdengar halus, tetapi penuh wibawa, seolah-olah gua ini sendiri sedang berbicara kepadanya. Ari menggeliat dalam dekapannya, lalu melompat turun ke tanah dan merayap mendekati kolam. Saat tubuhnya menyentuh air, cahaya biru semakin terang, dan saat itulah sesuatu muncul dari dalam air. Sebuah sosok besar dan bercahaya, dengan bentuk menyerupai buaya raksasa, namun dengan mata yang bersinar seperti bintang. Ia tidak memiliki tubuh fisik sepenuhnya, lebih seperti bayangan air yang hidup dan bergerak dengan anggun. Raka mundur selangkah, tubuhnya membeku. Jangan takut anak manusia. Suara itu terdengar, bergema di seluruh gua.
Aku adalah penjaga sungai ini, dan kau telah membawa kembali bagian yang hilang dariku. Mata Raka melebar. Ari, bisiknya. Sosok buaya raksasa itu menundukkan kepalanya ke arah Ari, yang kini tampak lebih tenang. Cahaya biru dari air mulai membentuk pola di tubuh buaya kecil itu, seolah-olah mengaktifkan sesuatu yang telah lama tersembunyi. Raka hanya bisa menatap dalam diam. Ia tahu, sejak awal Ari bukanlah makhluk biasa, dan sekarang kebenaran itu mulai terbuka. Sosok buaya raksasa itu menatap Raka dengan mata bercahaya. Air di sekitarnya bergetar pelan, menciptakan riak yang bergerak dengan pola yang tidak biasa. Ari bukan hanya seekor buaya. Suara itu kembali terdengar, dalam dan berwibawa. Ia adalah pewaris dari kekuatan leluhur kami. Keseimbangan sungai ini bergantung padanya. Raka mencoba mencerna kata-kata itu. Tapi, bagaimana bisa? Mengapa aku yang harus melindunginya? Sosok buaya raksasa itu bergerak pelan. Matanya seolah menembus pikiran Raka. Karena kau yang mendengar panggilannya, jawabnya. Hanya mereka yang masih memiliki hati yang terhubung dengan alam yang bisa memahami makhluk seperti kami. Raka mengingat kembali bagaimana ia merasa terpanggil untuk menyelamatkan Ari sejak awal. Bagaimana hatinya menolak meninggalkan buaya kecil itu dalam perangkap. Apakah ini semua memang takdir? Ia menunduk, melihat Ari yang kini tampak berbeda. Tubuhnya bersinar lembut dalam cahaya biru gua, seolah-olah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Raka, suaranya lebih mantap. Kau harus membawa Ari ke mata air 3 cahaya, jawab sang penjaga. Di sanalah kekuatannya akan benar-benar terbangun, dan di sanalah kau akan menemukan jawaban atas semua pertanyaanmu. Raka menggenggam kain peninggalan Mbah Surya yang masih tersampir di bahunya. Kain itu memang menyebutkan tentang mata air 3 cahaya. Tapi Bara dan orang-orangnya sedang mengejarku. Mereka ingin menangkap Ari, ujar Raka. Keraguan masih menyelip di benaknya. Sosok buaya raksasa itu menghela napas panjang, menciptakan riak yang menyebar di kolam bercahaya. Ketika manusia kehilangan keseimbangan dengan alam, mereka menjadi buta oleh keserakahan, katanya. Tapi ingatlah, kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau senjata. Ia berasal dari hati yang teguh dan keyakinan yang tidak goyah. Raka mengangguk perlahan. Ia mulai mengerti bahwa ini bukan hanya tentang melindungi Ari. Ini tentang menjaga keseimbangan seluruh sungai. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari lorong di belakangnya. Langkah kaki, suara teriakan. Bara dan anak buahnya telah menemukan jalan masuk. Kita harus pergi, ujar Raka cepat. Sosok buaya raksasa itu menatapnya sekali lagi, lalu mulai memudar, kembali menyatu dengan air. Percayalah pada hatimu, anak manusia. Alam akan selalu melindungi mereka yang melindunginya. Saat cahaya biru dari air mulai meredup, Raka segera menggendong Ari dan berlari menuju lorong di sisi lain gua. Mata air 3 cahaya masih jauh. Tapi ia tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Raka berlari sekuat tenaga, menembus lorong gelap dengan Ari dalam dekapannya. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak oleh ketegangan. Di belakangnya, suara langkah kaki Bara dan anak buahnya semakin mendekat. Mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Saat lorong mulai melebar dan membuka jalan menuju hutan, Raka melihat cahaya matahari yang menyilaukan. Udara segar langsung menerpa wajahnya saat ia keluar dari gua. Tapi ia tak bisa berhenti. Ia harus terus berlari. Namun hanya beberapa langkah dari pintu keluar, suara letusan senapan memecah udara. Dor! Sebuah peluru mengenai batang pohon di dekatnya, membuat serpihan kayu berhamburan. Jangan coba-coba lari lagi, Raka, teriak Bara dari belakang.
Raka menoleh dan melihat Bara berdiri dengan senapan di tangannya, ditemani dua anak buahnya yang membawa parang. Wajahnya merah padam, penuh amarah. "Kau sudah cukup merepotkan kami," lanjut Bara, suaranya dingin. "Serahkan buaya itu, atau aku akan membuatmu menyesal." Raka menggenggam Ari lebih erat. Ia tahu ia tidak bisa melawan mereka dalam pertarungan fisik, tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. "Tidak," jawab Raka tegas. "Ari bukan milik siapapun. Kau hanya ingin menjualnya untuk keuntungan sendiri." Bara menyeringai. "Lalu apa? Kau pikir hewan ini bisa menyelamatkan dunia?" "Jangan bodoh, Raka. Kau hanya anak desa yang tidak tahu apa-apa." Tiba-tiba, Ari menggeliat dalam pelukan Raka, lalu melompat turun ke tanah. Buaya putih kecil itu berdiri di antara Raka dan para pemburu. Matanya bersinar dengan cahaya biru yang semakin kuat. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Udara di sekitar mereka mulai bergetar. Daun-daun beterbangan, seolah ada angin yang datang entah dari mana. Tanah di bawah kaki mereka berdenyut, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. Mata Bara melebar. Apa-apaan ini? Dari balik pepohonan, suara gemuruh air mulai terdengar. Sungai yang berada beberapa meter dari mereka tiba-tiba meluap, membentuk pusaran air yang bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dan di tengah-tengah pusaran air itu muncul bayangan besar, sebuah siluet buaya raksasa, seperti yang Raka lihat di gua sebelumnya. "Dia bukan buaya biasa," bisik salah satu anak buah Bara, suaranya penuh ketakutan. Ari bergerak maju, dan semakin ia melangkah, semakin kuat energi yang terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah ia telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bara menegang, tangannya gemetar saat memegang senapannya. Tapi sebelum ia sempat menarik pelatungnya lagi, tanah di bawahnya tiba-tiba retak, dan akar-akar besar muncul dari dalam tanah, melilit kaki mereka dengan cepat. "Apa ini? Lepaskan aku!" Bara berusaha melepaskan diri, tetapi akar itu semakin kuat. Raka menatap pemandangan itu dengan takjub. Alam telah bertindak. Sungai, pohon, dan tanah bersatu untuk melindungi Ari dan dirinya. Sementara Bara dan anak buahnya berjuang untuk melepaskan diri, Raka tahu ini adalah saatnya untuk pergi. Ia segera menggendong Ari lagi dan berlari menuju tujuan akhirnya. Mata Air Tiga Cahaya. Setelah perjalanan panjang yang dipenuhi bahaya dan pertarungan, Raka akhirnya tiba di tempat yang diceritakan oleh Mbah Surya. Mata Air Tiga Cahaya berada di sebuah lembah tersembunyi, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Di tengahnya, terdapat sebuah kolam dengan 3 sumber mata air yang memancarkan cahaya berbeda, biru, hijau, dan keemasan. Udara di tempat ini begitu tenang, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat. Suara burung dan gemercik air menciptakan harmoni alami yang menenangkan. Raka melangkah mendekati kolam, lalu menurunkan Ari ke tanah. Buaya putih kecil itu berjalan perlahan ke arah air, seolah-olah ia tahu ini adalah rumahnya. Saat Ari menyentuhkan cakarnya ke dalam air, sebuah cahaya terang muncul. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak lebih besar, lebih kuat, dan lebih megah. Dan kemudian, sebuah suara bergema di udara. "Kau telah membawa pewaris kami kembali." Raka menoleh, mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanyalah refleksi dirinya di dalam air. "Terima kasih anak manusia, karena hatimu yang tulus, keseimbangan telah dikembalikan." Raka tersenyum. Ia merasa lega, tetapi juga merasa bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ia berlutut di samping Ari, mengelus kepala buaya itu dengan lembut. "Kau telah menemukan tempatmu," bisiknya. Ari menatapnya dengan mata bercahaya, seolah mengucapkan terima kasih. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, Raka merasa damai. Sahabat Inspirasi,
Perjalanan Raka dan Ari bukan sekadar perjalanan menyelamatkan seekor buaya langka. Ini adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap alam. Setelah melewati berbagai rintangan dan bahaya, Raka akhirnya memahami bahwa keseimbangan alam bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga harmoni, tetapi seringkali manusia justru menjadi ancaman terbesar bagi keseimbangan itu. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa 1. Keberanian bukan hanya soal kekuatan, tetapi tentang berani melakukan hal yang benar. Raka tidak memiliki senjata atau kekuatan luar biasa, tetapi hatinya yang tulus membuatnya mampu melawan orang-orang serakah yang hanya peduli pada keuntungan sendiri. Dua alam bukan musuh kita, tetapi sahabat yang harus kita jaga. Saat kita menghormati alam, alam pun akan melindungi kita. Raka tidak bisa menang sendirian, tetapi dengan menjaga Ari dan mengikuti nalurinya, ia akhirnya mendapatkan bantuan dari kekuatan alam itu sendiri. Ketiga, keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Bara dan anak buahnya mewakili manusia yang tamak, yang hanya melihat alam sebagai sumber keuntungan, tanpa memahami bahwa alam adalah tempat hidup bagi semua makhluk. Dan pada akhirnya, mereka menerima akibat dari keserakahan mereka sendiri. 4. Setiap orang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan. Raka hanyalah seorang pemuda desa, tetapi pilihannya untuk bertindak dengan hati nurani telah membuat perbedaan besar. Ini mengajarkan kita bahwa siapapun bisa berkontribusi dalam menjaga alam, sekecil apapun usaha yang kita lakukan. Kini, Ari telah kembali ke tempat asalnya. Ia bukan hanya buaya biasa, tetapi penjaga sungai yang akan meneruskan warisan leluhurnya. Dan Raka, meskipun kembali ke desanya, telah menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia akan terus menjaga sungai dan lingkungannya, memastikan bahwa tidak ada lagi yang mencoba merusak keseimbangan alam. Sahabat inspirasi, kisah ini mungkin sudah berakhir, tetapi pelajaran dari cerita ini tetap hidup. Mari kita belajar untuk lebih peduli terhadap alam dan makhluk hidup di sekitar kita. Jika kisah ini menginspirasi kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya, hanya di Narasi Inspiratif Official.